Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 3, Kelompok 1B Kabupaten Kuningan, yang beranggotakan Reni Rahmawati, Ade Nurul Thoyibah, Agis Barlanti, dan Siti Rohma, akan menyampaikan analisis terkait best practice tentang penerapan konsep Whole of Government di Indonesia atau disingkat WOG. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu mengenai apa itu Whole of Government. Whole of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Upaya-upaya kolaboratif yang dimaksud berupa adanya kolaborasi, koordinasi, interagensi, dan lintas sektoral. Prinsip-prinsip Whole of Government yaitu koordinasi antar sektor, ada tujuan bersama, terpadu untuk satu masalah, terkait dengan pelayanan publik, dan pengembangan kebijakan. Kolaborasi antara lembaga biasanya diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman dari setiap lembaga yang terlibat. Secara kelembagaan, hubungan dalam Whole of Government dibedakan dalam 3 hal, yaitu hubungan koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Kali ini kami akan menampilkan video best practice penerapan konsep Whole of Government pada pelayanan publik berupa MPP atau Mall Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat Kemenpan RB. Mari kita simak videonya. Mall Pelayanan Publik didirikan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Sebelumnya, kantor layanan pemerintah terletak terpisah-pisah sehingga memakan waktu dan biaya. Belum lagi kesan birokrasi yang berbelit dan fasilitas yang belum ramah kepada masyarakat. Namun kini, pelayanan pemerintah telah bertransformasi. Pemerintah berusaha menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pusat pelayanan yang modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Sejumlah unit pelayanan perizinan dan non-perizinan diintegrasikan dalam satu gedung mall pelayanan publik, mulai dari layanan kependudukan, pajak, layanan kepolisian, BPJS, perizinan usaha, imigrasi, hingga kantor urusan agama yang juga menyediakan bilik pernikahan serta unit layanan lainnya. Lahirnya konsep mall pelayanan publik terinspirasi dari Public Service Hall milik Georgia dan Hasan Sitman di Azerbaijan. Sejak tahun 2017, Kementerian Pan-RB melakukan kerjasama dengan kedua negara tersebut untuk mengembangkan konsep pelayanan serupa diterapkan di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi, DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Batam menjadi pionir berdirinya mall pelayanan publik di Indonesia. Membangun mall pelayanan publik tidak semudah membalik telapak tangan. Ada 5 tahap utama yang harus dilakukan, yaitu koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kerja mall pelayanan publik, penyiapan sarana prasarana dan SDM, penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama, serta peresmian. Dalam perjalanannya, mall pelayanan publik dikemas menjadi pusat pelayanan publik yang ramah kaum rentan. Sarana bagi ibu hamil dan menyusui, kaum disabilitas, dan lansia harus disediakan. Beberapa fasilitas yang juga tersedia adalah counter layanan, tempat bermain anak, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, ATM center, meeting room, toilet, dan pojok baca. Pada masa pandemi COVID-19, mall pelayanan publik berkomitmen
untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Tak hanya itu, ada berbagai langkah dan inovasi pelayanan pada tiap mall pelayanan publik untuk mengurangi penularan COVID-19. Hingga awal tahun 2021, telah beroperasi 35 mall pelayanan publik yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Dengan adanya ini benar-benar sangat membantu, efisien sekali dan mudah sekali prosedurnya, sangat gampang sekali. Saya suka. Nah, kalau di mall pelayanan publik ini enaknya adalah sekarang ini kita lebih compact di sini. Jadi semua lebih cepat di sini, jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena saya nggak harus berpindah-pindah tempat. Di mall pelayanan publik ini, pelayanannya sungguh sangat cepat, kurang dari 10 menit, pelayanannya sudah siap. Mall pelayanan publik debak. Mall pelayanan publik, mantap Pak. Mall pelayanan publik amazing. Mall pelayanan publik adalah bentuk nyata dari reformasi birokrasi. Dari mall pelayanan publik, negara hadir untuk masyarakat. Alasan kami memilih video mall pelayanan publik sebagai best practice konsep whole of government dikarenakan kami menilai mall pelayanan publik memenuhi persyaratan best practice, yaitu yang pertama, budaya dan filosofi. Mall pelayanan publik dalam memberikan pelayanannya mengadaptasi nilai-nilai good of government ke dalam budaya yang dianut sebelumnya. Aspek koordinasi dan kolaborasi antar sektor ditingkatkan agar proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien untuk menghilangkan ego sektoral atau mentalitas silo, sehingga terbentuk kondisi yang baik dalam organisasi. Yang kedua, cara kerja baru. Pada video tersebut terlihat bagaimana setiap sektor di mall pelayanan publik bekerja mengikuti perubahan yang ada. Biasanya setiap orang harus mengurus beberapa kepentingan di sektor yang berbeda. Tetapi setelah adanya mall pelayanan publik, masyarakat menjadi lebih mudah karena berada di lokasi yang sama untuk mengurus kepentingannya. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Mall pelayanan publik dikelola untuk menghapus sekat birokrasi yang dinilai tidak efektif dan efisien. Melalui mall pelayanan publik, setiap sektor yang terlibat dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tata kelola pun mengatur adanya reward dan pengakuan sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Yang keempat adalah cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Mall pelayanan publik dilakukan melalui pendekatan kolegial, di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Banyak sektor yang terlibat, baik itu perizinan dan non-perizinan, yang merupakan pelayanan publik di bidang administrasi, barang, ataupun jasa. Maksud dan tujuan dari adanya mall pelayanan publik adalah untuk mengintegrasikan berbagai layanan, baik instansi pusat dan daerah, dalam satu lokasi yang sama. Cara baru dalam pengembangan kebijakan, di mana semua pelayanan publik dapat dilakukan di lokasi yang sama dan setiap sektor yang terlibat memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selanjutnya mari kita analisa mall pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip whole of government. Yang pertama, koordinasi antar sektor. Pelayanan pemerintah kini telah bertransformasi dengan adanya mall pelayanan publik. Ada beberapa sektor yang berkoordinasi dan bergabung di mall pelayanan publik ini, di antaranya Disdukcapil, pajak, layanan kepolisian, BPJS, perizinan usaha, imigrasi, bahkan kantor urusan agama. Prinsip yang kedua adalah ada tujuan bersama. Tujuan bersama dari setiap sektor yang termasuk dalam whole of government yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi masing-masing sektor. Yang ketiga,
yaitu terpadu untuk satu masalah, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi, barang atau jasa terkait dengan perizinan maupun non-perizinan. Yang keempat yaitu terkait dengan pelayanan publik, yaitu memfasilitasi pelayanan publik seperti administrasi, barang ataupun jasa. Yang kelima yaitu pengembangan kebijakan. Mall pelayanan publik mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan dan keputusan berdasarkan data terkini dan akurat, serta mendukung transparansi dari mulai proses perencanaan, pengembangan, penerapan, hingga pengawasan yang saling terintegrasi. Mendukung konsistensi akuntabilitas di setiap kebijakannya, menyederhanakan proses birokrasi yang cenderung tidak efektif dan tidak efisien, serta menghadirkan peran negara di tengah-tengah masyarakat. Kedepannya, semoga lebih banyak lagi sektor yang dapat terlibat dalam whole of government sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekian analisa dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.